Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alifin Saputra, jurusan Ilmu Komputer dan Prodi Ilmu Komputer. MPM saya adalah 25 17 05 10 dan 12. Dan di video kali ini saya akan presentasikan UTS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan cara sebuah CPU 8 bit mulai dari struktur internalnya, set instruksi yang digunakan, hingga bagaimana sebuah program sederhana berjalan di dalamnya. Kita akan menggunakan simulasi Logisim CPU 8 bit dan assembly simulator sebagai alat bantu visualisasi. Mari kita mulai dari struktur dan fungsi CPU. Di sini kita melihat CPU 8 bit yang dibuat di Logisim. CPU ini terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini adalah otak perhitungan CPU. Semua operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT diproses di sini. Kedua, register. CPU 8 bit memiliki beberapa register. Register A disebut akumulator, tempat hasil operasi ALU. Disimpan sementara. Program counter atau PC menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Instruction register atau IR menyimpan instruksi yang sedang berjalan, dan stack pointer atau SP menunjukkan ke puncak stack di memori. Ketiga, control unit. Komponen ini bertugas mengatur urutan kerja seluruh CPU. Dia mengkode instruksi dan memberikan sinyal ke semua komponen lainnya agar bekerja terkoordinasi. CPU berjalan dalam satu siklus berulang yang disebut Ventex decoder atau execute. Langkah pertama adalah Ventex CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang ada di dalam program counter. Langkah kedua adalah decoder. Instruksi tersebut ditarik oleh control unit. Dan langkah ketiga adalah execute. Instruksi dijalan oleh elo atau komponen terkait, lalu hasilnya disimpan. Siklus ini terus berulang sampai program selesai atau CPU dihentikan. Sekarang kita bahas set instruksi. CPU 8 bit menggunakan instruksi yang dikodekan dalam 1 byte atau 8 bit. Format kode dibagi menjadi 3 bagian. 4 bit pertama untuk kode operasi, 2 bit berikutnya untuk mode pengamatan, dan 2 bit terakhir untuk operat. Ada beberapa kelompok instruksi yang penting. Pertama, instruksi transfer data atau LDA untuk memuat data ke akumulator, dan STA untuk menyimpan data ke memori. Kedua, instruksi aritmatika. Add untuk penjumlahan, sub untuk pengurangan, int untuk increment, dan dec untuk decrement. Ketiga, instruksi logika. AND, OR, XOR, dan NOT. Keempat, instruksi kendali aliran. JMP untuk lompat tanpa syarat. PEQ untuk lompat jika sama atau zero flag aktif. BNE untuk lompat jika tidak sama, dan HL untuk menghentikan CPU. Kelima, instruksi 1 garis miring 0. In untuk membaca dari port input, dan out untuk menuliskan port outputnya. Berikutnya, penyajian data dalam CPU 8 bit. CPU ini bekerja dengan data berukuran 8 bit. Artinya, setiap nilai yang bisa diproses berkisaran dari 0 sampai 255 untuk bilangan punching tanpa tanda. Untuk bilangan bertanda atau sign CPU menggunakan representasi two complement. Dengan metode ini, bit paling kiri menjadi bit tanda. Jika 0 berarti positif, jika 1 berarti negatif. Sehingga rentang menjadi minus 128 hingga plus 127. CPU juga mengenal beberapa sistem bilangan. Biner menggunakan basis 2 dengan digit 0 dan 1. Hexadesimal menggunakan basis 16 untuk mempresentasikan data dengan lebih ringkas. Dan deksimal
yang bisa kita gunakan sehari-hari. Sebagai contoh, angka desimal 42 setara dengan 001001001 dalam biner atau 2A dalam hexadesimal. Selain angka, CPU juga mengimplementasikan karakter menggunakan kode ASCII. Misal, huruf kapital A dikoordinatkan dengan nilai 65 atau 0 kali 41 dalam hexadesimal. Sekarang kita bahas teknik atau mode pengelamatan. Mode pengamatan menentukan bagaimana CPU mengakses data yang dibutuhkan oleh sebuah instruksi. Ada 6 mode digunakan. Mode pertama adalah immediate atau langsung. Nilai operat langsung ada di dalam instruksi itu sendiri. Contohnya LDA pagar 10. Artinya memuat nilai 10 ke dalam akumulator. Tidak perlu akses ke memori. Mode kedua adalah direct atau absolute. Instruksi menyebutkan alamat memori secara langsung. Contohnya LDA 0 kali 50. Artinya ambil data dari alamat 0x50. Yang mode ketiga adalah register operand, berada dalam register lain. Contohnya move A B, artinya selain isi register B ke register A. Mode keempat adalah indirect atau tak langsung. Register berisikan alamat dari operan yang sebenarnya. Contoh LDA atau HL. Artinya ambil data dari alamat yang tersimpan di register HL. Mode kelima adalah index. Alamat efektif dihitung dari nilai base ditambahkan nilai indeks register. Dan mode keenam adalah implement atau insert operand. Sudah tersirat dalam instruksi, tidak perlu disebutkan. Contohnya instruksi INCA A yang otomatis menambahkan 1 ke akumulator. Berikutnya kita bahas pengorganisasian memori. CPU 8 bit ini memiliki address bus 8 bit, yang berarti CPU dapat mengelamati 2 perangkat 8 sama dengan 256 lokasi memori dari alamat 0 kali 00 hingga 0 kali FF. Namun di simulasi logisim yang kita lihat ini, memori bisa diperluas lebih besar karena menggunakan chip memori eksternal. Kita bisa lihat ada ROM 65 KB untuk menyimpan program secara permanen, RAM 65 KB untuk data sementara yang bisa dibaca dan ditulis, dan bahkan ada disk 65 KB sebagai penyimpanan sekunder. Secara umum, peta memori CPU 8 bit dibagi menjadi beberapa zona. Zona terendah biasanya untuk kode program yang tersimpan di ROM. Di atasnya ada area data untuk variabel program di RAM. Kemudian ada zona yang dipetakan untuk register 1 garis miring 0. Dan di bagian paling atas ada area stack yang tumbuh ke bawah. ROM bersifat read only, artinya program yang tersimpan tidak berubah saat listriknya mati. Sedangkan RAM bersifat void, isinya hilang ketika komputer dimatikan. Selanjutnya adalah bus system. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat 1 garis miring 0. Ada 3 jenis bus utama. Yang pertama adalah data bus. Jalur ini membawa data antara CPU, memori, dan 1 garis miring 0. Lebarnya 8 bit sesuai arsitektur CPU kita. Data bus bersifat direksional atau artinya tuh data bisa mengalir ke dua arah. Yang kedua adalah address bus. Jalur ini digunakan CPU untuk mengirimkan data alamat memori atau port 1 garis miring 0 yang ingin diakses. Address bus bersifat unidireksional, hanya dari CPU ke memori. Yang ketiga adalah control bus. Jalur ini membawa sinyal kendali seperti sinyal clock atau menyinkronkan semua operasi
sinyal read dan writer untuk memberitahukan memori apakah CPU ingin membaca atau menulis sinyal hierarchy atau info request dari perangkat eksternal, dan sinyal reset untuk mengembalikan CPU ke dalam kondisi awal. Berikutnya, kita bahas sistem input dan output. Dalam CPU Logisim ini, perangkat input utamanya adalah keyboard dan perangkat output adalah layar atau LED matriks di sebelahnya untuk mendemonstrasikan bagaimana jalur input atau output ini bekerja sesuai instruksi tugas. Kita akan mencoba langsung program bawaan dari CPU ini. Di layar menu, saya akan memberikan input berupa angka 4 melalui keyboard untuk memilih opsi text editor. Sekarang, fitur text editor sudah terbuka. Saya akan memberikan input berupa ketik nama saya, yaitu Aldi Firansyah Saputra. Bisa kita lihat secara visual, setiap kali tombol keyboard ditekan, data huruf tersebut diproses oleh CPU dan langsung dikirimkan ke perangkat output sehingga huruf tampil di layar. Secara internal, CPU menggunakan instruksi khusus seperti IN untuk membaca kode ASCII dari keyboard ke tombol yang ditekan dan menggunakan instruksi OUT untuk mengirimkan kode tersebut ke port layar agar bisa ditampilkan. Sekarang kita bahas peran sistem operasi dalam konteks CPU 8-bit. Pada komputer 8-bit, sistem operasi biasanya sangat sederhana, bahkan bisa hanya berupa monitor program atau BIOS yang disimpan di ROM. Sistem operasi minimal ini menjalankan beberapa fungsi dasar. Pertama, manajemen memori sederhana untuk mengatur penggunaan RAM. Kedua, penanganan Interpret Service Router atau ISR. Ketiga, drive perangkat dasar untuk mengakses keyboard dan layar. Yang keempat adalah loader program untuk memuat kode dari disk atau ROM ke RAM. Contoh history untuk CPU 8-bit antara lain CP*M yang berjalan di prosesor Z80 dan Intel 8080. Apple DOS di Apple II yang menggunakan prosesor 6552 dan Commander Basic yang tertanam di ROM yaitu Commodore 64. Di sini saya akan menjelaskan tentang allo tester. Dan di sini saya akan masukkan input 10, 12 atau 4 digit MPM transaksi saya yang secara otomatis diproses oleh sistem menjadi dua variabel hexadesimal, 10 untuk nilai A dan 12 untuk nilai B. Prosesnya dimulai saat CPU mengambil data dari memori dan mengirimkan melalui bus data menuju komponen elu untuk segera dieksekusi berdasarkan instruksi yang diberikan. Mari kita buktikan logikanya. Nilai A adalah 10 heksa atau 001, 000 biner, dan B adalah 12 heksa atau 001, 0010 biner. Operasi AND membandingkan keduanya dan hasilnya adalah 0001, 000 atau tetap 10 heksa. Ini membuktikan gerbong GCAM bekerja dengan sangat presisi. Untuk operasi aritmatika ADD, hasilnya adalah 22 heksa. Simulasi ini secara nyata menunjukkan bagaimana perangkat lunak mengendalikan aliran data pada hardware dalam arsitektur CPU 8-bit ini secara utuh. Sekarang kita bakalan menjelaskan arsitektur CPU 8-bit melalui program VBLIC. Dan di sini kita menggunakan Little Man yang dimana kita menggunakan kode assembly. Pertama, di sini kita akan bakalan jelaskan komponen apa aja yang dalam sini. Yaitu pertama adalah PC atau program counter yang bertugas untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Alamat dari PC diteruskan ke MAR atau Memory Address Register melalui address bus. MAR akan mencari lokasi instruksi tersebut di dalam RAM. Data dari RAM kemudian dikirim kembali ke CPU melalui data bus dan diterima oleh MDR atau data register sebagai tempat transit data. Dari MDR, instruksi masuk ke GR atau Concrete Instruction Register. Di sini, control unit akan melakukan decode atau memisahkan opcode
atau perintah, dan operand atau alamat. Jika instruksi adalah penjumlah, lalu akan memproses menyimpan hasil sementara di ACC atau akumulator. Melalui perintah INP, kita memberikan data ke komputer dan hasil akhirnya akan ditampilkan melalui panel output. Inilah sinkronisasi antara hardware dan assembly. Demikian penjelasan arsitektur dan organisasi CPU 8-bit. Mulai dari instruksi internal CPU, set instruksi, reputasi data, mode pengelamatan, organisasi memori, bus sistem, input-output, sistem operasi, hingga demonstrasi program assembly secara berlangsung. Semoga penjelasan ini sesuai dengan tugasnya dan saya Aldi. Sekian, terima kasih.